Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat, para guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik yang alhamdulillah dengan seluruh kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya untuk menjalani rangkaian aktivitas tugas sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tugas yang Allah berikan adalah agar kita menjadi hamba-hambanya, beribadah hanya kepadanya dan juga tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Di antara bentuk ibadah yang agung adalah kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini ibadah yang sangat agung, di mana ibadah ini diwajibkan bagi kita semuanya selaku muslim dan muslimah. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah tentunya. Maka ketika seseorang menuntut ilmu, berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ketika beribadah kepada Allah itu didasari dengan rasa ikhlas. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Hendaklah di dalam menuntut dan juga mengajarkan ilmu harus ada perasaan bahagia. Karena kita sedang menjalankan tugas sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Karena ini adalah amalan yang sangat agung. Ketika kita menuntut ilmu berarti kita mengangkat kejahilan dari diri kita. Sedangkan ketika kita mengajarkan ilmu, maka kita mengangkat kejahilan dari orang lain. Kenapa ilmu ini sangatlah agung, baik itu menuntut maupun mengajarkannya? Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala jariyah yang akan senantiasa mengalir pahalanya, meskipun kita sudah meninggal nanti. Maka cukuplah itu sebenarnya yang membuat kita bersemangat di dalam menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Karena umur kita ini terbatas. Mungkin kalau Allah berikan umur panjang, umur kita sekitar 60 atau 70. Lebih dari itu sangat sedikit sekali. Bonus. Untuk mendapatkan lebih daripada apa yang kita bisa capai pada 60 atau 70 tahun, di antaranya adalah kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, insya Allah meskipun kita sudah meninggal, walaupun umur hidup kita hanya 60 atau 70 tahun, tetapi sampai hari kiamat nanti, pahalanya akan terus mengalir. Itu menjadi umur kedua kita yang tentunya sangat jauh lebih panjang daripada hanya sekedar 60 atau 70 tahun. Maka ini dulu yang menjadikan kita harusnya bersemangat terus. Bertugas sebagai seorang pendidik, itu sangatlah mendatangkan kebahagiaan. Karena kita sedang investasi untuk akhirat kita. Yang kedua, Ana hendak menanamkan mindset bahwa apapun posisi antum, mau itu ada ketua yayasan, ada kepala sekolah, ada kabid, misalkan koordinator bagian pendidikan, bagian tahfidz, ataupun pengajar, maka antum semuanya adalah pemimpin. Jadi atasan dan bawahan itu sekedar untuk memudahkan dalam koordinasi saja. Supaya enak, supaya rapi, supaya bagus, maka ada kepala sekolah, ada bagian-bagian terkait.
Tapi sejatinya antum semuanya adalah pemimpin. Kita semuanya adalah pemimpin. Begitulah sabda Nabi SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang ia pimpin. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling atas di sini? Ya ketua yayasan yang ada. Ketua yayasan. Kalau di sekolah siapa yang paling atas? Kepala sekolah. Kemudian ada guru-guru, ada kabid, kemudian ada guru-guru gitu. Terus antum merasa, wah anak kayaknya paling bawah. Enggak, antum punya bawahan lagi. Siapa? Murid-murid. Sehingga antum pun juga bertanggung jawab terkait dengan apa yang antum pimpin, yaitu para murid, siswa-siswa, santri-santri. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka ada beberapa hal yang harus kita miliki. Sebagaimana kalau antum buka lowongan pekerjaan gitu, lowongan pengajar, kira-kira kriteria yang antum cari itu apa, Pak Kepala Sekolah atau Pak Ketua Yayasan? Kira-kira yang paling mendasar, 2 saja. Apa itu? Antum pengen cari pegawai nih, antum pengen cari pengajar, guru. Kira-kira yang dicari 2 saja kriteria yang paling mendasar, apa itu? Hah? Apa kira-kira? Atau yang para guru boleh ngasih usul, ya? Gimana Pak Ketua Yayasan? Agama Islam ya, tentu itu. Baik. Memiliki ilmu, punya kredibilitas ya kan? Kredibel gitu ya. Terus satu lagi, Islam, jelas kita nggak anggap itu ya, insya Allah ya Islam. Jadi yang pertama tadi kredibel ya, punya kemampuan. Ya, yang kedua, satu lagi nih, bisa kerjasama. Oke, tapi itu bukan mendasar. Ada lagi yang lebih mendasar. Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Iya, itu betul semuanya. Tapi ini yang paling mendasar nih. Bisa bekerja sama, jaga sholat dan lain sebagainya, benar semuanya itu. Tapi yang paling mendasar apa ini? Kriteria cari pegawai adalah kalau dia pinter, nah tanggung jawab, amanah. Dia pinter nggak amanah, kira-kira merusaknya lebih besar atau manfaatnya yang lebih besar? Merusaknya lebih besar. Dia amanah tapi nggak punya kemampuan, kira-kira nyusahin atau enggak? Nyusahin. Amanah tapi nggak tahu apa-apa gitu. Harus didikte terus, nggak tahu apa-apa gitu, nyusahin. Maka 2 kriteria untuk menjadi seorang pemimpin itu ya 2 ini, yaitu kredibel, punya kredibilitas dan punya integritas gitu ya, amanah, tanggung jawab. Itu bahasa Al-Qur'annya. Ini sebagaimana dalam surah Al-Qasas ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika berteduh di bawah pohon kan, kemudian beliau berdoa. Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam, beliau sangat mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lihat ada 2 perempuan yang mau mengambil air. Mau mengambil air tapi kesusahan karena berkerumunan banyak orang, sedangkan mereka ini berdua perempuan gitu. Dan ternyata laki-lakinya, bapaknya itu sudah tua. Maka kemudian melihat hal tersebut, Nabi Musa membantu. Dan karena dilihat Nabi Musa ini kuat, selain kuat, karena mampu mengangkat kan, kemudian berikutnya ketika diantar sampai rumah, bukan perempuannya yang di depan, tapi Nabi Musa yang di depan. Karena kalau perempuannya yang di depan, Nabi Musa bisa melihat mereka gitu. Tapi ini Nabi Musa, beliau di depan. Nanti kalau lurus, diam saja. Kalau belok kanan, lempar kanan. Cetak gitu. Kalau belok kiri, lempar kiri. Maka dari hal tersebut, perempuan ini bisa menilai, ini laki-laki ini, dia kuat, dan dia amanah. Karena nggak neko-neko. Maka ketika sampai di rumah, kemudian ngobrol dengan bapaknya, ini di Madian ya, tapi ini bukan Nabi Syuaib, lain, karena beda zaman. Akhirnya sampai kepada kesimpulan anaknya ini meminta kepada bapaknya supaya laki-laki ini, yaitu Nabi Musa, dipekerjakan. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu
inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Wahai abaku, pekerjakanlah laki-laki ini. Karena sebaik-baik orang yang bekerja adalah yang al-qawi, yang kuat, punya kapasitas. Karena tadi berkaitan dengan ngangkat air ya kan, yang banyak, berarti dia punya kemampuan, punya kapasitas, kredibel. Al-amin, yang amanah, dia tanggung jawab. Maka ini dua kriteria yang harus kita miliki selaku seorang pemimpin dan juga seorang pendidik. Amanah ini sangat penting. Bahkan di zaman sekarang ini saking langkanya amanah, ini di ruangan-ruangan kerja itu biasanya ada CCTV-nya. Jadi kalau nggak ada CCTV, pegawainya sesukanya. Kalau dulu nggak ada CCTV karena memang belum ada. Tetapi ini menjadi bukti bahwasanya seorang pegawai, seorang pekerja harus diawasi dengan CCTV. Karena nanti kalau pimpinannya, bosnya nggak ada gitu ya, kepala atau ketua yayasan atau kepala sekolahnya nggak ada, nanti bawahannya semaunya sendiri. Maka perlu ada CCTV. Seharusnya kita seorang muslim ya, tidak butuh dengan itu gitu. CCTV itu nggak butuh. Karena kita memiliki rasa muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada rasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bekerja pun dengan benar. Walaupun kepala bagian atau ketua yayasan atau kepala sekolah itu nggak ada, ya kita tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama tadi yang harus dimiliki apa? Kredibilitas. Yang kedua, integritas. Ya kan? Selain kita mampu, kuat, kita pun juga amanah. Baik. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus tawadhu. Karena pemimpin yang sombong itu nggak disukai sama anak buahnya. Jadi kalau semuanya ada pemimpin yang sombong itu nggak disukai. Akhirnya, andai pun anak buahnya ngelakuin tugas itu nggak suka gitu, nggak tulus. Nabi SAW adalah contoh pemimpin yang sangat tawadhu. Bagaimana beliau membangun kedekatan dengan murid-muridnya. Beliau tidak menganggap mereka ini murid, walaupun mereka ini murid. Sebutannya apa? Sahabat. Masya Allah. Seolah-olah sejajar ya kan? Kenapa kok pakai sahabat, bukan pakai murid-murid? Karena biasanya seseorang itu lebih nurut sama sahabatnya daripada sama orang tua ataupun malah gurunya. Iya enggak? Biasanya yang lebih dengerin itu temen deketnya itu, bestinya. Itu udah pasti didengerin. Kayak dipakai istilah sahabat tersebut untuk membangun kedekatan. Nabi SAW dekat dengan para sahabatnya, murid-muridnya. Padahal ini murid-muridnya, tapi disebut sahabat-sahabat. Masya Allah. Dan benarlah ketika seseorang itu tawadhu, merendahkan diri, atau rendah hati, meskipun sejatinya dia tinggi, tapi dia rendah hati, maka pasti Allah akan angkat derajatnya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, rendah hati di hadapan manusia karena Allah, melainkan pasti Allah akan angkat derajatnya. Jadi di dunia orang-orang menghormatinya gitu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan naikkan dia pada tingkatan surga yang tinggi. Jadi inilah maksud daripada Allah mengangkat derajatnya. Apa makna dari tawadhu? Tawadhu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan at-tawadhu'u an takhruja min manzilika la talqa musliman illa ra'aita 'alaika minhu fadla. Yaitu tidaklah engkau keluar dari rumahmu, engkau bertemu seorang muslim kecuali engkau melihat dia memiliki kelebihan yang tidak engkau miliki. Ini namanya tawadhu. Bisa jadi memang kamu lebih baik, benar. Nggak mungkin kita merasa lebih buruk gitu kan. Tapi kita memandang seorang muslim itu ketika dia anak kecil, oh ini anak kecil ini dia belum banyak dosa. Saya sudah lebih banyak dosanya. Dia masih bersih. Kalau melihat orang tua, wah dia udah lebih dahulu merasakan getirnya kehidupan. Sehingga dia lebih dahulu beramal daripada kita. Kita mah baru kemarin sore.
Jadi kita melihat seorang muslim itu selalu memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Walaupun sejatinya mungkin kita memang lebih baik gitu. Tapi kita tidak meremehkan dia karena dia punya kebaikan, punya keutamaan, punya kelebihan yang tidak kita miliki. Ini maksud daripada tawadhu. Itu tidak bermakna ketika kita keluar semua orang lebih baik dari kita semuanya, enggak. Tapi apa? Orang lain punya kelebihan yang tidak kita miliki. Yang keempat, setelah kita tawadhu, yang keempat adalah menumbuhkan rasa memiliki. Seorang pemimpin, pendidik, atau apapun itu harus memiliki rasa memiliki. Jadi kita tumbuhkan rasa memiliki. Sebagai contoh misalkan, ini yang akan kita cetak anak-anak didik kita anggap sebagai anak-anak kita juga. Seolah-olah mereka anak-anak kita. Anak-anak didik kita, santri-santri kita, murid-murid kita, ini anak-anak kita. Sehingga ketika antum merasa bahwasanya itu anak antum, milik antum, antum pun tidak mungkin bermudah-mudahan. Pokoknya gimana caranya ini jadi. Jadi menumbuhkan rasa milik ini bukan berarti untuk semena-mena ya. Terserah aneh dong, punya aneh, bukan. Bukan untuk semena-mena, tapi untuk menjaga. Sama ketika kita mungkin punya rumah milik pribadi sama ngontrak kan beda itu. Rumah kalau udah punya pribadi dijaga bener-bener nih. Tapi kalau ngontrak, wah ini rusak ini, biarin aja dah, bukan rumah gua gitu kan. Ngontrak ini gitu kan. Mau benerin sayang dia gitu. Karena ngontrak bukan miliknya, nggak ada rasa memiliki. Maka ini pentingnya rasa memiliki. Sekolah apapun itu bentuknya, aset-asetnya, barang-barangnya dijaga. Kenapa? Karena ini milik bersama. Kemudian juga jangan sampai kita meludah sumur yang kita minum air darinya. Antum nih Masya Allah, mengambil air, mengambil manfaat dari sekolah Umar bin Khattab. Jangan sampai antum ludahin. Antum di sini Masya Allah, misalkan dapat hak antum, kafa'ah. Tapi kemudian jelek-jelekin sekolah sendiri. Sama aja antum ngeludahin sumur yang antum minum darinya. Ini orang kalau waras gak mungkin ngelakuin itu. Kecuali orang bahlul. Minum dari situ diludahin. Atau malah dikencingin. Maka ini harus dijaga. Karena antum ada rasa memiliki, maka antum jaga ini nama baik sekolah. Jangan sampai malah menjelek-jelekan. Ya kalau memang misalkan sudah tidak betah, tidak suka, tidak nyaman, ya sudah, gentle, resign aja. Daripada masih ngambil mukafa'ah dari sini, makan dari sini. Dapat manfaat dari sini. Tapi kemudian di saat yang sama jelek-jelekin. Wah, itu pengecut namanya. Maka ini yang harus antum miliki, yaitu menumbuhkan rasa memiliki. Sehingga antum bisa jaga. Bukan untuk semena-mena, tapi untuk menjaga. Yang kelima, seorang pemimpin ataupun pendidik itu harus memiliki, harus bisa merancang planning, perencanaan. Sebagai contoh misalkan, ketua yayasan. Ini mau dibawa kemana yayasan kita ini? Gitu. Kita mau kembangin di bidang apa saja. Dakwah, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Itu harus ada perencanaan. Apa yang harus kita lakukan nih, selama 5 tahun ke depan misalkan. Indikator-indikator keberhasilannya apa saja kira-kira. Untuk mendukung itu apa saja yang kita perlukan. Nah, itu ada perencanaan, itu harus ada planning. Kalau kita perhatikan nih, kepemimpinan Rasulullah, sahabat, khalifah ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin, itu kan cuma bentar-bentar aja. Tapi mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri yang tadinya dikuasai orang-orang kafir. Bahkan di zaman Umar begitu cepat. Yang tadinya cuma segimana jadi sepertiga dunia misalnya. Masya Allah. Jadi punya perencanaan mereka itu. Apa saja prioritas-prioritasnya. Sama juga, kepala sekolah harus punya planning. Sekolah kita UBK ini mau dibawa kemana. Itulah ada RPP kan, silabus, seperti itu kan. Itu dirancang dengan baik. Kenapa harus ada perancangan? Harus ada planning, perencanaan ya. Karena memang itulah penentu keberhasilan.
Maka ada istilah rencanakan keberhasilanmu. Karena orang yang gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Jadi kita harus merencanakan keberhasilan. Yang direncanakan itu berhasil gitu. Di bidang pendidikan yang mau dicapai apa saja sih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 atau TK, TKA, TKB. Kalau sini istilahnya TK apa nih? AB ya. Ya, TKA sama B. Apa saja ini yang tidak dicapai selama 1 tahun ini? Sampai nanti lulus apa saja? Itu harus jelas. Jadi harus punya ini perencanaan ini. Dan kalau kita punya perencanaan, ini insya Allah kita bisa menentukan nanti di dalam pelaksanaan. Mau action tapi nggak ada rencana gimana gitu. Ayo kita gini. Loh ngapain orang nggak ada rencana, nggak ada gambaran kita mau ngapain. Bingung akhirnya. Jadi harus ada perencanaan tersebut, planning tersebut untuk menentukan keberhasilan di dalam pelaksanaan, di dalam action, aktualisasi. Sehingga bisa tertib pula di dalam pelaksanaannya. Ini yang kelima. Yang keenam, seorang pemimpin itu haruslah adil. Seorang pemimpin haruslah adil. Adil itu maknanya bukan berarti harus sama semuanya. Misalkan antum punya anak nih, yang satu kelas 1 SMA, yang 2 kelas SMP, yang 3 SD, yang keempat belum sekolah. Terus uang sakunya antum samain semuanya. Semuanya misalkan 5.000 atau 10.000 semuanya. Nggak mungkin gitu. Kebutuhannya beda-beda. Maka adil itu proporsional, pas. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Bukan sama persis. Ini yang harus tanamkan. Maka seorang pendidik, seorang pemimpin ini harus adil. Jangan sampai pilih kasih. Kalau sudah pilih kasih ini biasanya merusak suasana di dalam beraktivitas. Dia mah sama guru itu doang dekatnya. Misalnya Pak Kepala Sekolahnya mah pilih kasih. Misalnya. Akhirnya yang lain gurunya nggak tulus saat ngajar. Gitu. Tapi sebagai seorang guru juga perlu introspeksi ini. Kenapa kepala sekolah ini kalau sama anak begini ya. Entenya suka ngeremehin tugas. Gitu. Diajak kerjasama nggak bisa. Gitu. Harusnya juga ada rasa sadar diri. Jadi ini adil, seorang pemimpin harus adil. Kenapa? Karena dengan keadilan ini, insya Allah kita mendapatkan salah satunya manfaatnya adalah dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama disebutkan imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama itu. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwasanya masing-masing dari kita ini adalah pemimpin kan itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jadi kita semuanya pemimpin, harus adil. Baik. Itu tadi yang keenam. Yang ketujuh adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Terlebih lagi seorang pendidik. Seorang guru. Jadi agar kita itu bisa dicerna pelajarannya oleh murid-murid kita harus hiasi akhlak kita dengan akhlak mulia. Jadi harus jadi panutan gitu. Jadi panutan ini yang terbaik adalah kita memberikan contoh, bukan kita menyuruh ini, menyuruh itu, memerintahkan ini, memerintahkan itu. Tapi memberikan contoh. Jadi suri tauladan yang baik adalah dengan memberikan contoh. Ya simpel-simpel saja lah. Misalkan ketika masuk kelas ya, Assalamualaikum. Ya udah disalami semuanya, murid-muridnya. Itu kan memberikan contoh namanya. Jadi tidak perlu. Anak-anak kalau masuk kelas, ucapkan salam semuanya ya. Nggak perlu. Udah dicontohkan. Jadi mereka pun tahu apa yang harus dilakukan. Senyum, dijaga senyumnya dengan sesama. Bertutur kata yang baik dan lain sebagainya, atau di dalam sholat misalkan. Ini semuanya dengan contoh, suri tauladan dengan contoh, bukan dengan kata-kata. Berikutnya, tadi yang keberapa tadi? 7 ya. Yang ke-8,
menjaga syahwat kita agar tidak menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menuruti syahwat kita untuk menzalimi orang lain. Contoh misalkan, kan kadang ada yang namanya manusia syahwat pengennya gajinya lebih, posisinya lebih tinggi, akhirnya meninggi dengan menginjak orang lain. Kepalanya muncul di permukaan tapi kakinya nginjak orang lain, kan gitu. Ini zalim namanya. Maka ini hati-hati. Jangan sampai kita hendak menginginkan posisi yang tinggi tapi dengan menjatuhkan atau menginjak orang lain. Berikutnya, yang kesembilan adalah bermusyawarah. Seorang pemimpin itu harus dia itu bermusyawarah. Butuh masukan daripada orang lain. Maka antum lihat itu kerajaan-kerajaan yang besar itu bukan rajanya sendiri yang ngurusin segala macam, enggak, tapi dia punya banyak penasehat-penasehat. Kayak kalau antum pengen lembaganya besar, butuhlah lembaga tersebut terhadap penasehat-penasehat para ustadz yang memang sudah lebih tahu bagaimana mengelola. Insya Allah akan besar. Dan seorang mukmin seperti itu, amruhum syura bainahum. Ya, ketika memutuskan perkara itu musyawarah. Jangan ujuk-ujuk langsung mutusin sendiri. Nah, kita belum diajak musyawarah. Demikian. Walaupun memang perlu bermusyawarah, tapi bagaimanapun keputusan itu ada pada pemegang keputusan. Antum boleh misalkan memberikan masukan. Pak Kepsek, ini bagusnya begini nih kita. Begini. Nah, akhirnya nanti Kepsek tuh mempertimbangkan kan. Yang ini bisa nih diambil, yang ini jangan. Yang ini diambil, yang ini jangan. Ya antum juga jangan ngambek kalau semuanya usulan antum nggak diterima. Paling tidak tadi Kepsek itu bermusyawarah, nggak langsung ujuk-ujuk mutusin sendiri, tapi nanya dulu pendapat dengan teman-teman bagaimana bagusnya ini. Sedangkan keputusan terakhirnya yang berhak untuk memutuskan siapa? Kepsek. Ini laki-laki seperti itu ya. Kalau perempuan mungkin agak beda. Anda nggak tahu kalau perempuan di KIT ini ya. Perempuan itu biasanya dia nanya pendapat, tapi sebenarnya udah punya keputusan sendiri. Ini ketawa berarti emang mengiyakan. Ternyata bukan zaman sekarang, itu dari dulu, Bu. Jadi Ratu Saba itu dia juga kayak gitu. Ketika ini ada surat dari Nabi Sulaiman, suruh untuk masuk Islam mereka. Sedangkan Saba sendiri negeri yang besar. Negeri subur, negeri besar, kuat juga tentara-tentaranya. Tapi jelas Nabi Sulaiman lebih kuat tentara-tentaranya dari golongan jin, manusia, hewan-hewan, semuanya ada. Jadi dia nanya pendapat sama menteri-menterinya. Pas nanya pendapat, terus menterinya ngasih jawaban, kita ini nahnu ulu quwwati wa uli ba'sin syadidi wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Kita ini tentara kuat kita. Siap kalau memang harus fight, ayo, perang ayo gitu. Tapi keputusan di kamu sih. Terserah Anda wahai ratu. Maka perintahkanlah, kami akan mengikuti. Jadi tadinya nanya gimana pendapatnya, ternyata udah punya keputusan sendiri. Enggak, kita enggak jadi perang gitu. Kirim hadiah aja. Jadi nanya pendapat itu sekedar formalitas ternyata. Tapi kalau nggak dijawab ngambek juga. Ibu-ibu kayak gitu. Ya, tapi paling tidak musyawarah gitu ya. Jadi paling tidak musyawarah. Nah, kalau untuk Kepsek yang TK ini kan perempuan ya. Nah, ini tetap harus mempertimbangkan. Ketika musyawarah ya jangan udah punya keputusan sendiri dulu gitu. Tetap dengarkan. Barangkali ada usulan-usulan dari guru-guru yang lebih bisa diterapkan, lebih bagus. Jadi ambil gitu. Demikian. Jadi dalam hal ini saat memimpin, ya fitrah perempuannya agak dikikis sedikit lah. Walaupun itu fitrah perempuannya. Bapak-bapak ngerasakan nih yang senyum-senyum nih. Sering ditanya pendapat sama istrinya. Pak, bagusan yang hijau atau yang merah? Gitu. Lama-lama bos senangnya terserah aja lah gitu. Gak dijawab ngambek gitu. Tapi kalau dijawab yang hijau, ternyata belinya yang merah. Udah punya keputusan sendiri ternyata. Tapi nanya gitu. Heran. Yang jomblo mungkin belum memahami. Diem doang. Apa ini? Entar ngerasain. Jadi siapkan mental ya.
Untuk guru-guru yang masih jomblo, pokoknya udah anak kasih tahu ini, siapkan mental gitu. Udah, pokoknya jawab aja udah. Jangan ngambek nanti kalau gak terima usulnya. Baik. Selanjutnya, selain bermusyawarah, juga tegas. Tegas itu prinsipil ya, bukan keras. Jadi nggak perlu marah-marah, bentak-bentak ya, maki-maki, enggak. Ya tegas gitu. Walaupun tegas, tapi ada saatnya kita juga fleksibel. Ada saatnya kita ya manusiawi lah. Ya ini peraturan, tapi kita lihat kondisi-kondisinya. Nggak perlu, wah udah begini kok peraturannya, saklek sekali. Ya itu benar, itu tegas, itu prinsipil. Tapi ada saatnya kita bisa fleksibel. Dengan kondisi tertentu, ya udahlah ini bisa lah ditolerir, bisa dimaafkan aja bisa. Apalagi kalau hal ini terkait dengan teman-teman yang sama-sama ngerintis dari awal UBK. Ada teman satu punya kesalahan misalkan. Ini harus dikeluarin nih udah. Tapi dia khilaf. Tapi kesalahannya besar nih. Tapi dia gimana? Udah berjasa juga bareng-bareng sama kita ngerintis sekolah ini. Ya, maka ada kalanya kita fleksibel. Teman-teman yang bareng-bareng merintis dari nol, ya ada saatnya dimaafkan gitu. Sama juga ketika ada seseorang sahabat yang punya kesalahan yang besar. Anda lupa namanya. Abdullah bin Abi Balta'ah atau tidak itu, Anda pernah sampaikan kisah ini di surah An-Nasr ya, kalau nggak salah kan, di tafsir. Jadi beliau ini punya kesalahan. Tatkala hendak Fathu Makkah, dan beliau ahlu Badar, beliau perang di perang Badar ya, di mana perang Badar ini perang penentu. Jumlah kaum muslimin cuma 300-an sekian. Kalau dibantai habis, udah nggak ada mungkin agama Islam. Disitulah Allah memenangkan lewat perantara, salah satunya adalah dengan para sahabat ini. Abdullah bin Abi Balta'ah ini punya kesalahan fatal. Ketika hendak Fathu Makkah, dia ngabari rencana penaklukan Makkah tersebut kepada orang Quraisy. Ini kan bahaya, bocorin rencana penyerangan kepada musuh. Padahal Rasulullah dan para sahabatnya mau nyerang nih Mekah ini. Kita mau serbu nih. Kita taklukkan Mekah. Karena di sana ada keluarganya, maka Abdullah bin Abi Balta'ah ini mengirimkan surat lewat seorang perempuan, sampaikan kepada si fulan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya mau menyerang Mekah. Kesalahan fatal. Akhirnya Allah berikan wahyu kepada Muhammad SAW dan diperintahkanlah sahabat untuk menangkap nih perempuan yang membawa surat dari sahabat ini. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ketemu di tempat ini. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi, temuilah di tempat ini. Perempuan tersebut membawa surat yang hendak dibawa ke orang-orang kafir Quraisy. Ternyata benar. Digeledah, nggak ngaku-ngaku. Akhirnya kalau kamu nggak ngasih, saya telanjangi. Akhirnya kasihlah dia. Takut. Ini kesalahan besar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu udah, ini sebelnya aja nih, habisin aja ini Abdullah bin Abi Balta'ah. Kenapa? Karena ini kesalahan fatal. Dia hendak membocorkan rencana penyerangannya Rasulullah dan para sahabatnya ke Mekah. Tapi apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu min ahli Badr. Sabar, dia itu dari ahli Badr. Dia yang ikut perang di perang Badr. Di mana perang Badr ini perang penentu. Kalau kalah saat itu kaum muslimin, habis sudah Islam. Ya, kekuatan kaum muslimin saat itu ya segitu gitu. Dia ngerintis dari nol gitu. Saat lagi susah, saat lagi sedikit, dia yang bantu. Nah, maka ketika punya kesalahan sudah. Bukankah Allah telah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum, faqad ghafartu lakum." Ahli Badar, berbuatlah sesuka kalian karena sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini juga bisa kita terapkan di dalam kita bermuamalah kepada teman-teman kita dengan sesama guru atau sesama teman dakwah. Ya, maka kita harus tegas, tetapi di lain sisi juga perlu fleksibel. Ya, kita maafkan, apalagi kalau itu orang tersebut itu sama-sama merintis bareng dengan kita. Dia punya kesalahan memang, tapi udah maafin lah. Jasanya lebih besar. Baik. Berikutnya, melakukan cross check ketika mendapatkan berita dari orang lain, tidak langsung percaya. Contohnya begini, ada terkadang seorang yang dia itu pengen mengadu domba
Kepsek misalkan dibilang sama guru A, Pak, itu Pak guru B begini. Wah. Kepsek tanpa cross check dulu, nggak tabayun dulu, tahu-tahu udah sampein sama dia. Gini ya. Akhirnya dibawalah berita itu ke Pak guru B oleh Pak guru A. Pak guru B, tadi kata Pak Kepsek begini. Wah, akhirnya Pak guru B marah juga. Kepsek marah, Pak guru B marah. Padahal penyebabnya Pak guru A nih. Maka ini harus hati-hati. Jangan sampai kita patuhi, taati hammazim masya'im binamim. Orang yang bawa berita, namam, dia mengadu domba. Ke si A ngomong begini, ke si B ngomong begini, akhirnya A dan B berantem. Nah, ini hati-hati. Jadi sebagai seorang pemimpin jangan langsung percaya kalau dengar berita, benar nggak nih? Udah, panggil dulu yang bersangkutan. Apalagi punya wewenang, panggil. Benar nggak? Oh nggak benar kok ternyata. Ya udah clear. Jangan percaya, apalagi lempar berita begitu, ngasih perintah kepada orang ketiga ini, akhirnya apa? Merusak hubungan yang tadinya baik. Lanjut. Yang berikutnya adalah suka mendengar nasihat yang baik. Ini sebenarnya sudah masuk di dalam musyawarah tadi, tapi ini secara khusus. Ya. Suka mendengar masukan yang baik, nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini bisa jadi dari penasihat, dari atasan. Dari penasihat yayasan atau penasihat sekolah. Atau dari guru-guru. Dari manapun itu nasihat yang baik diambil. Jadi dengar masukan. Harus open mind. Jangan sampai, ente mah tahu apa. Gitu. Jangan. Bisa jadi masukan-masukan yang diberikan itu kadang kita memang belum terpikir. Oh iya juga ya. Wah bagus nih kalau diterapin. Jadi dengarkan masukan ataupun nasihat yang baik. Yang berikutnya, jangan suka mencari kesalahan. Jadi seorang pemimpin jangan suka cari-cari kesalahan. Tajasus. Tadinya udah tenang-tenang, masing-masing nyaman dengan kerjaannya. Kemudian sengaja cari-cari penyakit gitu, cari-cari kesalahan. Akhirnya apa? Nggak nyaman lagi. Ini sebenarnya bisa diterapkan juga di dalam keluarga, di dalam bermuamalah. Ya. Nggak usah cari-cari kesalahan. Seorang istri misalkan, ini suami saya ini mencurigakan nih kayaknya. Cek-cek HP-nya itu. Akhirnya yang tadinya harmonis, bagus-bagus ya. Ternyata nemu ada chatan nih Pak Kepsek sama guru fulanah misalkan. Cemburu langsung kan. Waduh, bubar udah. Gak usah cari-cari penyakit. Gitu. Udah, percaya aja sama pasangannya. Titipkan sama Allah udah. Bismillah. Ini sama juga, seorang pemimpin. Gak perlu cari-cari kesalahan. Ini guru ini nih kayaknya mencurigakan. Nih. Yang ini juga begitu. Akhirnya pandangannya negatif terus sama orang. Udah, pandangan tuh positif aja. Jangan cari-cari kesalahan. Yang berikutnya adalah membagi pekerjaan. Ada tipe orang yang dia itu single factor. Semuanya dipegang. Nggak tahu nih kalau Kepsek di sini gimana? Semuanya kerjain. Nah, diserahkan semua. Sesuai dengan jobnya. Itu maksud membagi pekerjaan. Kullu ya'malu ala syakilati. Masing-masing udah fokus sama bagiannya. Jadi jangan semuanya diambil. Kepala sekolah juga yang ngerjain ini. Sampai gunting-gunting apa misalnya. Dikerjain sama Kepsek juga. Ngajar juga gitu kan. Ngurus kedinasan juga. Semua yang kerjain Kepsek. Maka ini bukan contoh pemimpin yang ideal. Harusnya dia pandai untuk membagi tugas gitu. Bagi-bagi akhirnya gak dapat tugas kepala sekolahnya. Enggak. Membagi tugas sendiri itu adalah tugas. Gitu. Itu memang tugasnya kepala sekolah. Membagi tugas. Kemudian memastikan keberlangsungan aktivitas masing-masing. Jangan dikira kepala sekolah mah enak kayaknya. Nyuruh-nyuruh doang. Enggak. Itu tanggung jawab keberlangsungan sekolah ini sama kepala sekolah gitu. Ya kalau dia nggak bagi tugas, kemudian nggak mengkontrol, ya akhirnya nggak jalan dengan baik.
Seseorang akan lebih bisa melihat dengan jernih ya, tatkala dia nggak pegang langsung itu gitu. Jadi kalau dia ngerjain rasanya udah maksimal, kayaknya udah paling bagus nih gitu kan. Orang lihatnya, aduh masih banyak kurangnya gitu kan. Nggak sampai pemain tinju paling hebat pun, Muhammad Ali misalkan, masih butuh mentor, pelatih. Karena ada blind spot yang nggak bisa dilihat sama dia. Akhirnya mengarahkan. Pelatihnya emang lebih hebat daripada Muhammad Ali? Enggak. Ya kalau suruh tanding kekuatan Muhammad Ali. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat secara langsung tatkala sedang bertanding itu. Maka yang melihatnya adalah orang yang ada di luar. Sama kepala sekolah juga begitu. Mudir, toyasan. Ya emang dia bukan yang jalankan, tapi dia melihat nih. Nantinya dia mengarahkan. Ini bagusnya begini. Orang yang menjalankan rasanya kayak udah puas, udah sempurna kok. Enggak, itu ada yang kurang. Jadi seperti itu. Harus pandai, cerdik di dalam membagi tugas. Sama ya, sama anak-anak juga begitu. Sebagai wali kelas misalkan ya, dibagi tugasnya dengan murid-murid dan lain sebagainya. Dalam keluarga juga begitu. Jangan pegang sendiri, ibu semuanya pegang sendiri gitu. Akhirnya tumbuhlah anak-anaknya anak-anak yang manja. Karena semuanya udah dikerjain sama ibunya gitu. Nyuci iya, nyuci piring iya. Akhirnya anak-anaknya main aja taunya gitu. Diajari anak-anaknya buat nyuci piring, nyuci baju sekolahnya sendiri, nyuci sepatunya sendiri. Akhirnya dia belajar dari situ. Masak ya, sesekali biar anaknya yang masak. Ya, inilah bagi tugas. Lanjut. Berikutnya adalah jangan terlalu sering rapat. Karena terlalu sering rapat tidak disukai oleh para guru. Rapat lagi gitu kan. Idealnya rapat ya. Kalau di sini berapa kali rapat ini, Pak? Hah? Nah, sebulan sekali udahlah, cocok ya. Ada satu sekolah itu setiap hari rapat. Ada teman di Az-Zahabi, paling tidak ada 2 teman yang pernah di sekolah tersebut. Sekolah internasional ini. Masya Allah memang. Tapi tiap hari itu rapat. Sampai kemudian slogannya riweuh. Ada rapat mulu gitu. Sampai malam gitu. Ya memang Masya Allah kan, tahfidnya bagus gitu kan. Orangnya cerdas-cerdas gitu. Tapi tiap hari loh rapatnya. 1 pekan sekali aja kadang orang udah bosan. Rapat lagi nih, ketemu lagi hari ini. Nah, kita di Az-Zahabi terus terang rutinnya 1 pekan sekali. Tapi seringnya juga hari ini nggak ada rapat, udah nggak ada yang perlu kita bahas. Insya Allah sudah aman, udah nggak rapat. Misalkan di Az-Zahabi Bogor kita setiap Rabu malam kita rapat, gitu. Evaluasi. Gitu. Tapi sering juga nggak ada, malam ini nggak ada rapat, udah. Kadang juga cuma sekedar kumpul makan-makan, udah selesai. Itu yang suka ya. Kalau dulu waktu di Binbas, waktu di pesantren, kita rapat itu senang malahan guru-guru. Kenapa? Karena saat itulah kita bisa makan nasi padang. Iya. Karena kalau hari biasa nggak bisa makan nasi padang gitu. Rapat nih, yes, nasi padang. Jadi ternyata ada positifnya juga. Gitu. Sebulan sekali tapi saat itu. Tapi paling tidak ya itulah, rapat, evaluasi perlu, jangan terlalu sering, itu saja. Baik. Berikutnya. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak karena waktunya terbatas. Memuliakan orang yang berpengalaman. Ini sebenarnya juga masuk di dalam tadi kita mengangkat penasehat. Kita muliakan orang yang berpengalaman. Sama, kita pun di Ma'had masih perlu penasehat. Penasehat resminya Syekh Abdul Karim misalkan. Karena kita banyak bergerak di bidang Al-Quran. Maka penasihat kita ya ahlu Al-Quran, yaitu Syekh Abdul Karim misalkan. Ada Syekh Hisham juga, tapi secara resmi Syekh Abdul Karim. Ya, kita muliakan orang-orang yang berpengalaman tersebut. Minta masukan-masukan gitu. Ya, tapi tidak semua masukan nantinya kita terima juga, enggak. Tapi yang bisa kita terapkan aja di tempat kita. Baik, itu saja. Karena terbatasnya waktu untuk sesi pertama ini. Adapun kalau kita sebagai bawahan, ya, itu tadi kan pimpinan-pimpinan terus ya. Terus kalau kita bawahan bagaimana? Ya, kalau kita melihat ke bawah berarti kan kita pimpinan ya, atasan. Kita punya murid, bahkan murid pun punya bawahan lagi. Alat-alat tulisnya dia itu bawahan dia. Kalau kita sebagai guru punya atasan misalkan, kepala bidang punya atasan, kepala sekolah masih punya atasan lagi, ketua yayasan misalkan. Maka ketika kita sebagai bawahan, adab kita kepada keatasan adalah sami'na wa ata'na. Udah.
selama tidak melanggar syariat. Ya, kita dengerin, kita taat, udah selesai. Dengan demikian insya Allah harmonis hubungannya. Jadi kalau kita dengerin tapi kita tidak taat, wah udah rusak. Baik, demikian saja yang perlu ana sampaikan. Silakan untuk dilanjut dengan sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhal, Pak.